Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang ke-6 ya Bapak Ibu ya, yakni Profesor Dini Wahyudin. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat sore Bapak. Sore. Nah, Prof. Din akan memberikan informasi pada kita terkait transformasi pendidikan melalui kemitraan ya Pak ya, melalui kemitraan dan pemberdayaan komunitas dalam mendukung KMB atau yang sering kita sebut dengan kebijakan Merdeka Belajar. Diskusi sore ini saya tangguh hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik, terima kasih. Bersyukur saya dimoderatori oleh Mbak Linda. Kita tepuk tangan untuk Mbak. Yang imut dan manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sungguh berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan dari Direktorat Pendidikan SMA, Ibu dan Bapak, saudara tentu para hadirin yang hari ini hadir, para kepala sekolah mungkin ya, ada yang juga pengawas, para guru, dan sebetulnya beliau-beliau ini mitra terdepan kurikulum. Tanpa para hadirin, para guru dan representasi para guru dan kepala sekolah yang hadir pada sore hari ini, kurikulum itu mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Kita beri terus untuk kita semua, Ibu dan Bapak. Nah, saya Bismillahirrahmanirrahim. Patung ini 2 jam saya buat. Yang kedua, satu, pergi ke Bali mengayat ikan. Cakep. Berangkat malam sampai terbit fajar. Sinergi dan kolaborasi sangat kita harapkan untuk implementasi Merdeka Belajar. Karena apa? Karena topik sore hari ini berkaitan dengan kemitraan, berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi. Jadi santai saja Ibu dan Bapak yang ngantuk ya sambil tidur saja lah, kan hanya sebelah kiri dulu gitu ya. Ya silakan. Giliran. Insya Allah tidak akan dicatat oleh panitia siapa yang tidur. Pokoknya santai saja insya Allah ya. Ibu dan Bapak, saya sudah menyiapkan bahan. Atau menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Yang kontrolnya saya atau oh ya, Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, saya awali dengan dua penginspirasinya. Mengapa kita hari ini ada di sini malah sampai besok? Sesuai dengan topik yang diamanahkan kepada saya, ini berkaitan dengan transportasi pendidikan melalui kemitraan dan pemberdayaan. Oh iya. Ada dua kata kunci. Pertama yang berkaitan dengan dalam terminologi dan Bapak itu kenal kolaborasi dengan sinergi. Dan yang kedua pemberdayaan. Ini pemberdayaan itu semangatnya mencerdaskan bersama. Jadi kalau kita berbicara tentang kolaborasi dan kemitraan, sebetulnya mari kita jadikan aktivitas belajar ini di sekolah ini belajar bersama, mencerdaskan bersama, termasuk bagaimana kita semua ajak para guru, ajak para kepala sekolah, ajak para stakeholders di semua jenjang pendidikan untuk sama-sama belajar, mencerdaskan bangsa. Jadi kata kuncinya kita belajar agar siswa-siswa kita yang menjadi subjek pendidikan dan dalam keadaan tertentu menjadi objek pendidikan
sesuai dengan harapan yang dari 3-4 pembicara tadi itu, IKM implementasi kurikulum merdeka itu pada dasarnya ingin agar siswa mendapatkan kesempatan seluas-luasnya agar bisa belajar. Jadi kemitraan itu sebetulnya agar kita melakukan kolaborasi supaya siswa-siswa kita ini diberi ruang yang cukup, diberi ruang yang memadai agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya, keterampilannya, malah karakternya sebagai karakter bangsa Indonesia yang berwibawa, yang terhormat, yang bisa bersanding sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, kutipan yang pertama ini ilustrasi saja. Silakan diteruskan. Ini the essence of collaboration. Esensi kolaborasi. Terus. Esensi kolaborasi itu kalau melihat masih pantun ada ya ilustrasi yang tadi. Datang ilustrasinya. Nah ini dia. Coba dilihat yang paling kiri ya, ini yang gambar keledai. Ini hanya ilustrasi saja. Dari langkah 1 sampai langkah 6. Jadi yang pertama ini 2 keledai yang diikat dan di kiri kanannya ada makanan yang bagi dia tidak mungkin ditolak. Tetapi apa yang terjadi untuk gambar yang kedua? Kedua-duanya ternyata tidak bisa memakan rumput yang sudah disiapkan karena ada ikatan yang sambungan, yaitu tidak cukup. Yang ketiga juga tambah parah, semakin tenaganya dikencangkan, dua-duanya saling mengencangkan, malah yang terjadi adalah emosi yang luar biasa bagi binatang. Ternyata makanan itu tidak sempat juga dia raih. Rumput yang sudah disediakan itu tidak bisa diraih. Nah yang keempat, mulai ada diskusi, mulai ada satu pemikiran bersama, yang namanya binatang. Ya, tapi binatang ini berpikir bagaimana supaya dua-duanya bisa merasakan nikmatnya rumput yang sudah disediakan. Seperti Ibu dan Bapak bagaimana menikmati makanan yang ada di meja masing-masing ya? Belum Pak, ini belum ada Pak, udah habis Pak. Nah, ternyata solusinya seperti gambar 5. Yang satu menggabunglah spirit kolaborasi itu mungkin sambil makan biar berjalan waktunya. Yang pertama itu tidak dicapai bagi seorang. Jadi menyamakan persepsi, menyamakan suatu pendapat yang berbeda-beda itu pada akhirnya diraihlah gambar yang kelima, dua-duanya bisa menikmati. Apa tak? Singkong itu Pak ya? Singkong goreng ya? Yang keenam enak bisa banget. menikmati juga rumput yang sudah disediakan. Mudah-mudahan ilustrasi ini bermanfaat bagi kita. Mengapa kolaborasi itu penting dalam lingkungan sekolah? Dan di sekolah sudah barang tentu bukan sejumlah keledai yang ada gitu ya, tapi di situ ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada tukang bakso, kalau di kampung saya ada bakso, ada tukang cireng, mungkin juga yang lebih luas di situ ada pengawas, ada unsur dinas, ada industri, ada puskesmas dan seterusnya. Itu ilustrasi yang pertama. Dan yang kedua, betapa pentingnya teamwork gitu ya. Di situ ada pendapat dari Henry Ford. Henry Ford ini seorang industriawan di Amerika Serikat pada awal pertengahan abad 20 ya. Seorang industriawan kendaraan yang kita kenal dengan Ford sampai sekarang. Dia menulis begini, coming together is a beginning. Kalau datang bersama-sama itu tahap awal katanya.
dan keeping together. Jadi keeping together, berkomitmen bersama, ini adalah suatu kemajuan, suatu progres. Dan working together is a success. Inilah yang dipertontonkan oleh teman-teman, termasuk yang hadir di sini, bagaimana para guru, kepala sekolah, dan ibu dan bapak untuk datang bersama, berkomitmen bersama, sampai akhirnya kerja bersama. Mudah-mudahan kita sukses, diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam melaksanakan tugas ini. Kenapa tidak tepuk tangan? Terima kasih. Jadi ini dua ilustrasi. Kalau ini sudah dipahami, ya sudah, ini tugasnya poinnya. Itu poinnya. Bagaimana semua yang tadi dipaparkan agar Merdeka Belajar itu menjadi komitmen bersama dan semuanya sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kewenangannya, memiliki tugas yang sangat penting, termasuk bagaimana seorang cleaning service di sekolah atau penjaga sekolah, gitu ya, penjaga sekolah. Jangan dianggap sepele. Penjaga sekolah itu kunci sukses implementasi kurikulum Merdeka. Atau jangan-jangan tukang bakso yang di sebelah pun, ibu-ibu, mak-mak, tukang cirong, ya, penjual cireng, itu juga memberikan substansi pada lancarnya siswa. Itu ibu dan bapak, dan siang ini saya mencoba bersama ibu dan bapak yang mengkaji hal-hal yang sudah saya siapkan. Nah, yang pertama, kalau ini menerapkan Internet of Things, gitu ya. Ketika saya buka internet dan saya ingin tahu tentang topik kemitraan ini, ya saya cari dokumen di internet. Itu serba gampang. Google itu luar biasa, sehingga saya menemukan ini. Ada namanya Runosuke. Ini seorang sensei, seorang guru di Jepang, dan dia juga sastrawan yang banyak menulis novel pendek dan cerpen. Jadi dia mengatakan begini, ibu dan bapak, secara individu kita ini hanya setetes air. Jadi kalau di ruangan ini ada 60 orang, 60 tetes air. Betapa kecilnya, betapa tidak berdayanya tetesan air itu kalau setetes atau 2 tetes. Nah, dia menyebut begini, together, bersama-sama, maka akan menjadikan kita ini seperti sebuah lautan. Jadi kalau ibu dan bapak bersatu padu untuk melancarkan IKM, implementasi kurikulum Merdeka, ya insya Allah semuanya akan lancar. Dan seperti disebutkan Runosuke, bahwa kita akan menjadi lautan yang nanti akan memberikan kekuatan besar kepada bangsa. Yang berikutnya, nah ini bahan-bahannya. Saya awali dengan transformasi pendidikan ini dari buku Transformative Competencies. Yang belum punya bukunya, kebetulan saya ada ibu, nanti saya berikan melalui panitia. Kalau ibu dan bapak mencari sendiri pun jangan ada ketergantungan, dibuka saja Transformative Competencies. Buka ke Google, pakai belakangnya PDF, ya kalau tidak ketemu juga, ya sudah saya siapkan nanti e-booknya ya, bapak dan ibu tidak usah cari-cari. Tapi ya dipelajari, jangan hanya disimpan di file, setelah itu materi Pak ini tadi tidak dipelajari. Materi Pak ini buku yang saya pikir sangat bagus ya, Transformative Competencies ini, karena pada dasarnya apa yang sedang kita laksanakan bersama, tugas nasional ya, melaksanakan
mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, antara lain juga saya pikir sangat relevan dengan buku kompetensi Indonesia, karena kalau saya amati buku ini berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan kompetensi para siswa, kompetensi siswa atau malah mungkin dalam tanda tertentu kompetensi guru, agar kita siap melaksanakan pembangunan bangsa ini. Itu dalam buku ini secara jelas diterangkan, dan saya nanti beberapa slide akan saya sampaikan. Ini yang sedang kita lakukan bersama tentang kurikulum. Saya tidak mengkaji lebih banyak, tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zul, oleh Pak Yogi, oleh teman-teman sebelumnya juga, oleh Pak Direktur, termasuk juga Kepala Badan. Intinya, bagaimana Merdeka Belajar ini, bagaimana kurikulum Merdeka ini sebagai suatu komitmen bersama agar kita bisa mengantarkan generasi muda kita di pertengahan abad 21 itu menjadi bangsa yang terhormat. Jadi sangat dipengaruhi oleh kita semua. Kalau negara sangat berharap pada tahun 40-50 nanti itu ada surplus demografi, ya saatnya kita melakukan suatu komitmen diri agar anak-anak kita dimanapun, satuan pendidikan manapun, termasuk ibu dan bapak di satuan pendidikan SMA, memberikan satu katakanlah ikhtiar-ikhtiar terbaik ibu dan bapak agar bisa mengantarkan generasi muda kita itu menjadi surplus demografi. Sebab kalau tidak dilakukan, ya itu akan menjadi harapan saja. Seperti tadi disampaikan pagi tadi oleh Pak Totok ya, tentang kesuksesan yang semu, atau ya kesuksesan semu itu seperti sukses tapi juga masih ada kekurangan-kekurangan yang jangan-jangan ini tidak berhasil. Jadi mudah-mudahan hal yang berkaitan dengan harapan menjadikan generasi muda kita ini sebagai surplus demografi di tahun 2040-2050 itu menjadi kenyataan. Itu yang saya pikir sedang kita ikhtiarkan. Berikutnya ini ada slide yang kalau menurut saya ini masih relevan begitu ya. Walaupun dalam kurikulum Merdeka ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Yogi bahwa ada 3 hal yang sangat dipentingkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu kita mengkaji secara lebih serius tentang tujuan, tentang goal, tentang kompetensi apa yang ingin dicapai. Jadi itu supaya secara makro ataupun mikro, kendati pun kita hanya mengajar 100 menit misalnya, kita harus jelas dulu kompetensi apa yang ingin dicapai. Yang kedua, menurut Pak Yogi ya, atau menurut rambu-rambu dalam kurikulum, pusat kurikulum, langkah-langkahnya. Karena dalam langkah-langkah itu menggambarkan tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, sehingga prosesnya itu benar-benar teruji. Baru kita melakukan assessment, kan kira-kira begitu. Walaupun demikian, saya mencoba menganalisis bahwa dalam kadar tertentu, kurikulum apapun gitu ya, termasuk kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya, saya melihat 4 hal ini masih tetap menjadi kajian gitu ya. Jadi pertama tadi tentang goal, itu masih juga betul. Kita harus kaji, jangan sampai ada pemikiran kalau capaian pembelajaran itulah urusan pimpinan, urusan pusat kurikulum, kita hanya melaksanakan. Tidak. Di sekolah dalam kadar yang paling mikro pembelajaran 1 jam pelajaran, capaian pembelajaran itu merupakan hal yang pertama harus dipikirkan, dikaji ulang, jangan-jangan terlalu tinggi, jangan-jangan terlalu rendah gitu ya. Karena kajiannya kalau tujuannya terlalu tinggi, sesuatu yang tidak mungkin dicapai, ya percuma. Mengapa kita menetapkan capaian pembelajaran yang sebetulnya
tidak mungkin dicapai. Sebaliknya, capaian pembelajarannya yang tagihannya terlalu mudah, nah, jangan-jangan ini juga tidak berhasil menyiapkan generasi muda yang diharapkan, karena kompetensinya, tagihannya juga rendah. Ya kalau dalam taksonomi belum mungkin hanya pada C1, C2 saja, padahal kita ingin agar siswa-siswa kita sesuai dengan usianya sudah mulai melakukan analisis dan tahapan-tahapan pengalaman belajar. Essential content, saya pikir ini masih penting, karena dalam pandangan saya dalam kurikulum Merdeka pun kita memang bukan menumpuk-numpuk target materi seperti yang mungkin dalam beberapa hal tertentu kita alami pada guru-guru kita ketika ada target-target materi yang harus diujikan. Essential content ini penting agar kita mengkaji materi mana yang cocok untuk mencapai tujuan tadi. Pengalaman belajar apa yang cocok, hal-hal yang mungkin bisa diminta belajar mandiri, didiskusikan dengan kelompok kecil, mungkin tidak perlu lama-lama dibahas di kelas atau di laboratorium. Kira-kira seperti itu. Delivery system, saya pikir ini menjadi hal yang sangat kritis. Di kurikulum Merdeka itu delivery system itu ada pada berbagai bidang, di tataran kurikuler, intrakurikuler, di mana lagi, termasuk di ekstrakurikuler. Tadi ada pertanyaan tentang pramuka. Di ekstrakurikuler ini kan masalah delivery systemnya, apa yang harus dilakukan oleh guru, oleh pemandu agar pengalaman belajar itu bisa dipahami dengan baik sehingga siswa mendapatkan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan target. Saya pikir ini menjadi penting. Ya, tadi juga assessment sudah didiskusikan panjang lebar, malah kita juga mendapatkan insight yang cukup, artinya menjadi debatable gitu ya, ketika ada sumatif dan formatif yang tadi dikembangkan. Tapi poinnya assessment itu ingin agar program yang sudah kita lakukan itu bisa diketahui, dipahami dengan baik atau tidak, ada kendala atau tidak, termasuk siswa kita ini sudah sampai sejauh mana mendapatkan memperoleh kompetensi yang diharapkan sesuai dengan target. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan awal yang mungkin harus kita lakukan bersama. Nah, Ibu dan Bapak, ini tentang kompetensi, karena semuanya juga kalau ditanya kurikulum Merdeka itu apakah berbasis kompetensi, ya. Makanya tadi goal itu menjadi penting, karena di situ ada deskripsi kompetensi apa yang ingin dicapai, kira-kira begitu. Dan ketika kita abai terhadap kompetensi yang ingin dicapai, jangan-jangan apa yang kita lakukan, apa yang para guru lakukan itu tidak terlalu pas. Ada, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini ada satu hal yang harus sama-sama kita ketahui, bahwa yang diajar oleh mahasiswa kita ini atau siswa itu ya siswa yang ada di sekolah kita, yang mungkin berbeda antara siswa satu dan siswa lain. Oleh sebab itu assessment termasuk juga assessment di awal itu merupakan hal yang penting. Nah, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh UNESCO tentang kompetensi dan bagaimana ini bisa kita terapkan di sekolah, gitu ya, dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi begini Ibu dan Bapak, kompetensi itu dimaknakan ya, oleh UNESCO dan diterjemahkan oleh semua negara, dimaknakan sebagai kombinasi, jadi gabungan, mix, gitu ya, gabungan antara knowledge, pengetahuan, keterampilan, attitude, sikap. Malah di kita ini sikap ini termasuk juga karakter, termasuk juga keimanan dan ketakwaan, gitu ya. Spiritual values itu masuk di attitude. Tetapi yang menjadi penting dan sering abai itu, kalau catatan UNESCO ini, appropriate to the context. Jadi harus appropriate, harus
tepat gitu. Jadi mengkombinasikan, menggabungkan 3 ranah itu tepat, kontekstual, sehingga melahirkan pengalaman belajar yang bermakna. Ini yang saya pikir menjadi target kita semua, para pengawas, para motivator guru ini, yang nanti kembali ke lapangan, ke kabupaten, provinsi, atau sekolah masing-masing, bagaimana kompetensi-kompetensi ini menjadi milik siswa, milik para guru. Sebab di sini kalau teachers kompetensi model menurut UNESCO itu ada 8 seperti ini, Ibu dan Bapak. Silakan saja nanti dikaji. Teachers kompetensi model menurut UNESCO itu pertama berkaitan dengan kurikulum. Yang sekarang ini menjadi fokus kita pelajari, kita kaji, dan kita kawal di kelas. Effective learning, classroom management, effective instruction, student achievement, equality and diversity. Ya, ini equality and diversity, keadilan ya, kesempatan untuk memperoleh kesempatan belajar secara sepenuhnya, professionalism dan student outcome. Mungkin tidak saya bahas secara keseluruhan, tetapi ini adalah ranah-ranah yang berkaitan dengan apa yang sepatutnya kita kerjakan. Nah, kaitannya dengan kemitraan yang menjadi fokus kita. Ini buku yang kedua nih. Buku yang kedua ini juga Reimagining New Social Our Future Together. Ini membingungkan dibacanya, Reimagining Our Future Together. A New Social Contract for Education. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, reimajinasi masa depan kita secara bersama. Jadi kita yuk berimajinasi. Nah, ini tentang apa? Tentang new social contract. Jadi ada kontrak sosial dalam bidang pendidikan. Saya pikir ini penting dipelajari, malah mungkin menjadi wajib lah di kabupaten, di provinsi, tentang apa yang disarankan oleh UNESCO untuk pendidikan yang bermutu di masa yang akan datang. Kurikulum Merdeka, saya yakin kalau melihat kajian-kajiannya dengan apa yang ditulis dan apa yang kita sedang laksanakan, ini spiritnya sama. Ibu dan Bapak, ini saya coba rangkum ya dari 200 lembar buku ini menjadi 5 poin. Nah, ini jadi tidak susah-susah dalam 5 poin Ibu dan Bapak sudah bisa menyebutkan kira-kira buku ini tentang apa. Jadi yang pertama, pedagogi sepatutnya diorganisasikan, dirancang melalui 3 prinsip pokok. Pedagogi pembelajaran termasuk implementasi kurikulum Merdeka dalam spirit 3 prinsip pokok. 1, cooperation, jadi bekerja sama gitu ya. Collaboration, yang kakak berani lah gitu ya. Cooperation, collaboration, dan solidarity. Nah, ini kadang-kadang solidarity lah yang mungkin kita tidak, agak kurang nih. Kalau kolaborasi semuanya bersepakat, yuk kita maju bersama, yuk kita belajar bersama. Ketika solidarity, ada guru yang masih tertinggal karena berbagai faktor, ada siswa yang masih berdomisili di tempat yang isolated area, kita agak susah juga membantunya. Nah, bagaimana ini solidaritas ini menjadi spirit agar kurikulum Merdeka bukan hanya untuk konsumsi siswa yang ada di urban area, tapi juga bagi masyarakat yang kebetulan ada di pulau terpencil, di kabupaten kota yang masih terisolasi. Tadi ada yang dari Papua Barat ya, ada yang di Papua Pegunungan, itu kan 7 kabupaten itu masih benar-benar di dalam Pak. Untuk mencapai 7 kabupaten itu harus pakai pesawat kecil karena jalan tol belum ada, jalan darat juga belum ada, belum banyak. Jadi itu fakta yang mungkin bagaimana ini percepatan Papua ini. Jadi itu yang pertama dalam buku ini, dan mudah-mudahan kita sudah secara langsung
mengkaji. Nah, dari yang pertama tadi saya pikir kemitraan ini menjadi kata kunci. Cooperation, collaboration itu kan sama dengan kemitraan. Bagaimana menjalin kebersamaan agar pendidikan, agar siswa mendapat layanan yang optimal. Yang kedua, kurikulum should be emphasized. Jadi kurikulum itu sepatutnya dirancang, dilaksanakan dengan penekanan. Ini tiga hal bentuk ini. Pertama, ekologis. Makanya kita mengenal ada ekologi pendidikan. Jadi kalau di sekolah itu dalam spirit ekologis, berarti di situ ada berbagai unsur pelaku, stakeholder, kira-kira gitu ya, pemangku kepentingan. Jadi kalau ada persoalan kurikulum, jangan hanya guru yang repot saja. Guru saja, sepertinya guru dan kepala sekolahnya yang jadi kambing hitamnya, sehingga pada kurus-kurus gitu ya. Atau pada gemuk-gemuk gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, bahwa kalau ada persoalan kurikulum, ya ini persoalan bersama. Karena menurut buku ini juga kurikulum itu harus ditekankan dengan semangat ekologis, semangat intercultural. Nah, ini intercultural itu penting. Indonesia ini negara multi etnis. Indonesia dibangun karena multi etnis, beda dengan Jepang, beda dengan Cina. Relatif etnisnya tunggal gitu. Kalau kita multi etnis gitu, multi religion, pokoknya adat istiadat sampai bahasa ibunya juga lebih dari 700 bahasa ibu di Indonesia. Ya kalau tidak percaya hitung sendiri. Menerjemahkan kurikulum merdeka, tetapi ditopang pada suatu suasana antar budaya yang saling hormat-menghormati. Di beberapa kota memang seperti di Jakarta ya, di Bekasi, di Bandung sekalipun itu multikultur. Karena di kelas itu siswa itu dari etnis yang berbeda, dari suku agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, sehingga ketika berbicara tentang pentingnya multikultur mungkin tidak terlalu banyak hambatan. Tetapi di kampung saya dan di beberapa kampung teman-teman, kalau yang masih di kampung gitu ya, sekolah itu satu keturunan, satu etnis. Ya kalau di kampung saya etnisnya Sunda, agamanya Islam. Kadang-kadang satu keturunan buyut itu gitu ya. Jadi sehingga kita bicara tentang betapa pentingnya multikultur itu tidak terbayang oleh siswa itu. Karena dia hidup di kelas itu semuanya dalam monokultur. Nah ini tantangan nih bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi kita semua yang kebetulan membimbing, membina ataupun membimbing guru yang IKM pada suasana ekosistem yang masih multikultur di desa-desa seperti ini. Nah ini tantangan, pendekatannya mesti berbeda dengan yang urban. Nah itu antara lain. Yang ketiga di sini interdisciplinary learning. Jadi belajar secara interdisciplinary. Jadi ibu dan bapak kalau melihat teori, ini ya teori, tapi maksudnya mari kita coba terapkan, jangan hanya berteori saja. Jadi pengetahuan ini, kompetensi ini, kalau menurut buku ini gitu ya, kompetensi ini juga knowledge itu tidak cukup dengan disciplinary knowledge. Bu Linda S1-nya pendidikan bahasa Inggris, sastra Indonesia. Jadi kalau disciplinary knowledge, beliau ini ahli pendidikan sastra Indonesia. Nah, dalam pandangan disciplinary knowledge itu seorang guru yang karena ilmunya bahasa Indonesianya S1 ini, dia hanya mengajar bahasa Indonesia sebagai disciplinary knowledge. Begitu. Seseorang yang pendidikan matematika, ya dia ahli matematika, ketika mengajar bagaimana pokok-pokok bahasa dalam matematika itu diajarkan sehingga pengalaman belajar. Nah, interdisciplinary knowledge ini mencakup 3.
Pertama, kemampuan sesuai dengan disiplin subjeknya. Gitu. Jadi kalau seseorang, maaf, dari S1-nya apa? Atau sudah lupa lagi? Matematika. Ya, matematika itu disiplin knowledge-nya itu. Nah, menurut buku ini tidak cukup, tetapi juga harus interdisciplinary knowledge. Artinya bagaimana matematika diterapkan dalam bidang lain. Makanya kita mengenal juga teknik, ada juga metode-metode mengajar yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Tetapi yang paling nyata itu bagaimana mengajak siswa-siswa kita ketika belajar matematika itu, matematika diterapkan ketika bangun tidur. Gimana matematika diterapkan ketika suasana sedang dingin, sejak sejuk, sejak hujan, dan seterusnya. Nah, itulah interdisciplinary knowledge. Dan ini tantangan bagi kita mengajak siswa-siswa kita untuk punya pengalaman. Yang ketiga, teaching. Ini mengajar atau membelajarkan siswa ini harus lebih profesional dengan kolaboratif effort. Jadi kembali lagi, semangatnya semangat kolaboratif. Timbul pertanyaan, bagaimana ini kurikulum mereka supaya semangat kolaboratif itu diterapkan? Saya melihat begini, mengapa 5P atau P5 disebut? P5 ini, ya kalau 5P berarti terlalu lama di Arab mungkin sudah jadi terbalik gitu. Atau yang kurang umroh di P5 gitu. Kurang umroh. Jangan jadi yang betul, P5 ya, P5 Project Penguatan Profil Pancasila. Kan luar biasa. Jadi ini kolaboratif import gitu kalau diterjemahkan. Kalau melihat dokumen ini kolaboratif import betul. Karena dengan P5 ini pengalaman belajar itu dikemas sedemikian rupa dengan melibatkan banyak pihak, dirancang secara kolaboratif, dan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. Inilah saya pikir poin penting pembeda lah gitu ya. Selain kesamaan dari kurikulum sebelumnya, ya salah satu pembedanya itu P5 ini. Tetapi beresiko. Kalau tadi apa yang tadi ditanyakan, siapa tadi yang bertanya ke Pak Yogi di lapangan, seperti belum ada rambu-rambu begitu ya. Ya. Mungkin kita tidak perlu rambu-rambu lagi sekarang. Bagaimana beristihad gitu, Bapak dan Ibu, dalam kurikulum Merdeka itu bagaimana semua beristihad yang terbaik, sampai kalau salah pasti ditegur oleh orang lain, ditegur oleh kepala sekolah, ditegur oleh pengawas. Kenapa itu begini? Tapi sebelum ada teguran itu ya mungkin itu begitulah. Jadi jangan menunggu paduan lagi lah. Tetapi ya bebas, merdeka, bertanggung jawab. Saya pikir itu yang saya cukup penting dalam reimagining our future together dalam spirit tadi kemitraan. Ya. Berikutnya, sekolah itu juga harus be protected, harus dilindungi ya, sekolah dan dalam konteks gitu ya, konteks inclusion itu pendidikan untuk semua ya, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Nah ini bagaimana IKM memberikan satu ruang space yang cukup ketika inclusion ini ada siswa yang memang berkebutuhan khusus. Kan formulanya sekarang itu harus diterima gitu ya, harus diterima. Malah akan jadi malapetaka kalau tidak diterima. Nah ini persoalan karena di LPTK sekolah-sekolah umum termasuk di PPG belum ada materi dasar bagaimana program pendidikan inklusif, pendidikan untuk siswa inklusif, kecuali di sekolah
yang S1-nya pendidikan khusus. Nah ini juga tantangan bagi kita, minimal guru punya satu strategi yang generik strategi ketika di sekolahnya ada siswa yang berkebutuhan. Karena ini bagian dari pesan dunia nih sebetulnya, ya bukan pesan di Indonesia saja. Equity. Nah equity itu terjemahannya apa? Kesamaan gitu ya, equity, kesempatan yang sama, kesetaraan. Jadi poin equity itu adalah setara, tapi kita bisa memberikan treatment yang berbeda ketika siswanya itu berbeda gitu. Jadi equity itu bukan berarti fit for all. Nah, pokoknya saya metodenya ini sama. Semangat berdiferensiasi itu di sini ada. Jadi ketika siswa itu pendek, dalam ilustrasinya harus diganjal supaya bisa melihat ke atas kan gitu ya ilustrasi. Ketika itu setelah diganjal satu balok itu belum bisa melihat pakai balok lagi. Jadi seperti itu. Jadi konsekuensinya guru harus bekerja lebih optimal. Ketika di kelas kita ada 20 orang siswa, kan macam-macam 20 orang itu. Ada yang lelet itu apa namanya ya? Slow ya. Slow level. Kalau lagu slow mah enak, tapi kalau sudah slow benar mah menjengkelkan. Tapi ya itulah kata Pak Jul tadi, ini kan makhluk Tuhan juga gitu. Pasti ibu dan bapak guru mendapat tantangannya itu kan sesuai dengan kemampuannya. Kalau di sekolahnya, di kelasnya banyak yang lelet, itu tantangan yang tadi disikapi. Kalau menurut Pak Zul, Pak Kiai Pak Zul masih ada kan? Nah, tadi kan saya catat betul. Ini tantangan, jangan-jangan Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan cobaan kepada guru supaya kita tidak Allah sekuat tenaga memberikan bantuan. Begitu Ibu dan Bapak. Ini udah yang collective well-being. Nah ini well-being. Well-being itu manusia seutuhnya. Beberapa tahun bulan lalu saya survei bersama Puspur tentang sarapan pagi. Ternyata ya bukan hanya di sekolah-sekolah di Papua saja, di Jawa Barat juga banyak yang pagi-pagi itu belum sarapan pagi. Sudah siang belum sarapan, banyak. Dan kalau sarapan pun cukup dengan tadi cireng itu. Cireng itu Ibu Sugiyati ya, cireng itu aci digoreng. Ya memang ada sih proteinnya ada, tapi sedikit gitu. Nah, baik. Nah jadi artinya ini harus karena well-being gitu ya. Jadi kalau kita ingin atau bagaimana supaya implementasi kurikulum mereka itu bisa berjalan lancar, jangan-jangan ini ya hanya mencoba dari pentingnya well-being. Jangan hanya dari aspek kurikulumnya saja. Lihat, ditanya, sudah sarapan belum anak-anak itu? Jangan-jangan belum sarapan. Atau ketika belum sarapan, apa yang dia makan? Kalau di beberapa teman Papua, boleh saya makan Pak, tapi makannya ya ubi rebus saja, belum potong. Atau makan pisang lokal ya. Nah gitu. Sabu sudah jarang. Nah seperti itu. Jadi karena ya bagaimanapun juga makanan ini yang penting untuk bisa meningkatkan kualitas sesuatu. Yang berikutnya saya beri tanda di sini, memberikan kesempatan perluasan pendidikan itu dengan memberi ruang yang cukup tentang different cultures dan social space. Jadi ruang yang cukup untuk bersosialisasi. Jadi jangan sampai siswa ini habis waktunya itu di ruang kelas yang sempit 6 tahun pada suatu toilet yang tidak tersedia. Jadi 6 tahun siswa menahan untuk ke belakang, dan baru ke belakang itu setelah istirahat itu juga ke kebun gitu ya, atau sampai ke rumah. Jadi dia tahan itu kan berbahaya. Mari kita upayakan untuk
melaksanakan. Itu beberapa catatan dari buku ini, Ibu dan Bapak. Dan hal lain yang saya pikir ini tren perubahan pendidikan abad 21 dari berbagai sumber, saya melihat seperti ini. Pertama, bahwa waktu dan tempat belajar itu akan terus berubah. Jadi kalau ada sekolah yang mengumumkan 100% harus tatap muka gitu, dan salah kalau tidak ada atau dilaksanakan secara daring, nah ini mesti dikaji ulang. Bukan salah, dikaji ulang. Kalau di sekolah mungkin silakan tiap kabupaten punya regulasi. Kalau di perguruan tinggi, rektor bisa ditegur kalau ada edaran harus, karena pandemi sudah selesai, COVID sudah selesai, maka 100% harus tatap muka. Ini bertolak belakang dengan perkembangan pendidikan, bertolak belakang dengan teori-teori pendidikan dan pembelajaran. Begitu, karena waktu dan tempat belajar itu bisa luring, bisa daring, dan ini harus kita coba akomodasi dalam sistem kurikulum merdeka. Saya tidak kaji satu persatu, tetapi beberapa hal mungkin ini sangat penting gitu ya, sangat penting, termasuk yang keenam ini. Dari content to literacy driven process of learning. Nah, oleh sebab itulah kurikulum merdeka bukan menekankan pada kontennya gitu, tetapi lebih pada bagaimana meningkatkan literasi proses belajar siswa. Nanti baru ketemu materi apa yang memberikan kesempatan atau memberikan peluang agar siswa mendapatkan kompetensi yang cocok untuk dalam proses belajar yang ini. Berikutnya, Ibu dan Bapak, ini dari Bappenas, Pak. Jadi ini saya pikir ini sangat serius, harus kita kaji bersama. Bappenas 2022 menyebut bahwa ada 6 literasi. Kalau literasi 3, 4, 5 itu saya pikir itu menjadi fokus kita. Ini yang satu literasi humanitas dan kedua literasi keagamaan. Saya pikir ini mohon menjadi perhatian kita bersama. Literasi humanitas memberikan penekanan pada suatu kemampuan manusiawi yang bercirikan tadi berkomunikasi, berkolaborasi, relasi sosial. Yang 4 itu literasi humanitas. Beberapa riset juga menyebutkan bahwa soft skill itu penting, dan bagaimana soft skill itu menjadi penciri ketika implementasi kurikulum merdeka itu dilaksanakan. Apa itu soft skillnya? Ya, soft skill itu literasi humanitas, berempati, melakukan dialog humanis antara guru dengan siswa, begitu. Literasi keagamaan, saya pikir kita bersyukur ya, sejak dari dokumen pembukaan UUD 45 saja menekankan gitu, dan sampai sekarang itu masih rujukan kita bersama bahwa lembaga pendidikan harus menguatkan keimanan dan ketakwaan, whatever the religion, apapun agamanya. Dan kita bersyukur di SD Satuan Pendidikan SD sampai perguruan tinggi S1 ada mata pelajaran apa ya dari 6 agama yang diakui negara. Nah, itu silahkan Ibu dan Bapak, saya pikir ini penting. Dan literasi teknologi, literasi digital, literasi data itu, inilah yang Ibu dan Bapak kita semua sudah sangat sering diskusikan. Tinggal bagaimana semua ini menjadi milik siswa kita. Jadi ini persoalannya belum berakhir. Ketika kita diskusi panjang lebar dan dipahami oleh guru-guru tentang betapa pentingnya literasi teknologi, literasi digital, literasi data, Internet of Things, big data, kan gitu ya, semuanya menjadi jargon. Tetapi bagaimana ini semua kita tularkan jadi milik siswa? Nah, ini masih pertanyaan besar. Nah, oleh sebab itu ada tugas yang paling harus kita lakukan, khususnya dalam konteks
Merdeka Belajar ini, dalam kemitraan ini, agar semua ini tanggung jawab bersama. Ini buku yang tadi saya sebut ya tentang OECD. Bukunya itu OECD Future of Education and Skill 2030. Jadi pendidikan masa depan dan keterampilan tahun 2030 melalui Learning Compass. Bukunya ada, saya kirim nanti bagi yang tidak bisa tidur malam ini, baca buku ini 5 menit pasti tidur. Coba aja nanti, yang bisa tidur buka saja buku ini. Ya, ini sudah peringatan pertama, jangan sampai ada peringatan kedua ya. Oke, Ibu dan Bapak, silakan nanti bukunya akan saya kirim melalui Pak An atau Bu Vicky ya. Nah, yang dalam buku yang kedua ini sengaja biar kuliah saja dulu. Ini kalau di S2 itu 2 semester. Tapi kalau Ibu dan Bapak luar biasa, dalam 10 menit bisa paham dalam buku yang kedua ini slide-nya seperti ini. Slide-nya seperti ini. Jadi buku yang 200 lembar disingkat jadi satu slide seperti ini. Masih belum paham saja, disingkat lagi jadi seperti ini. Kalau ini masih belum paham saja, jawab masa sih, masa kira-kira. Nah, jadi dalam buku itu, mari kita kaitkan dengan kemitraan dan pemberdayaan. Pertama, pentingnya ekosistem dalam pendidikan yang tadi saya jelaskan. Jadi sudah satu spirit lah dengan kurikulum merdeka ini. Atau jangan-jangan kurikulum merdeka itu merujuk buku ini juga begitu. Kan bagus lah, begitu ya bagus. Self responsibility. Jadi tanggung jawab bersama. Ketidakberhasilan atau keberhasilan kurikulum. Kalau berhasil kurikulum, ini kan berkat kepala dinas yang sangat responsif. Tapi kalau tidak berhasil, guru yang ketempuhan gitu. Ini tidak boleh begitu. Jadi harus berhasil atau tidak berhasil, ini self responsibility. Tanggung jawab bersama sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tugas masing-masing. Memberikan penekanan proses dan outcome itu sama pentingnya. Tadi ya, proses dan outcome itu sama pentingnya. Assessment untuk tujuan-tujuan yang berbeda sudah kita bahas. Pentingnya sistem akuntabilitas. Tidak cukup dengan akuntabilitas, tidak cukup dengan pertanggungjawaban dari kurikulum itu. Tidak cukup itu. Harus juga sistem of improvement. Harus yakin bahwa yang kita lakukan menggunakan kurikulum merdeka atau menggunakan kurikulum 13 itu yang terbaik, yang bisa memberikan nilai manfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Ini sudah waktu sudah bergeser terus. Ini beberapa kompetensi pokoknya. Ini adalah apa yang tadi saya jelaskan dalam Learning Compass itu ada berapa ini? Ada 7 ya. Ada 7. Silakan nanti dipelajari pentingnya fondasi dasar. Di Indonesia itu salah satu fondasi dasar itu misalnya falsafah, agama, sosial budaya. Transformatif kompetensi yang tadi saya sebutkan, ada kognitif, ada afeksi, ada psikomotorik. Student agency, jadi ada siswa pun diberi satu cara untuk berkumpul, untuk berdialog, OSIS lah misalnya gitu. Kemudian knowledge, skill, saya pikir ini hal yang bukan hal baru. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah kalau dibuat lanjut. Nah seperti ini. Ini tinggal dilihat saja. Jadi bicara knowledge, seperti tadi saya jelaskan, ada disciplinary knowledge, ada interdisciplinary, ada practical knowledge. Jadi bagaimana ini semua harus kita coba diterjemahkan dalam bahasa yang paling sederhana sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Seorang guru matematika harus bisa juga mengembangkan tidak hanya mengajarkan matematika dari segi materi-materi matematika, tetapi
interdisciplinary, kemudian juga secara praktis. Saya pikir itu. Nah, ini beberapa contoh tentang kemitraan ya Ibu dan Bapak. Satu tadi untuk meningkatkan sumber daya. Siapa yang bisa meningkatkan sumber daya itu ya kita semua. Jadi seorang guru harus bisa atau harus juga mau ada keinginan untuk berbagi pengalaman. Kalau ada best practice ya, tanda kutip best practice-nya ada pengalaman sedikit ya kita begitu. Di antara kepala sekolah, di antara pengawas, guru dan teknik, jadi sama-sama capacity building. Yang kedua, jadi kemitraan dalam konteks untuk menguatkan pembelajaran. Jadi apa yang dilakukan guru di kelas sebetulnya juga refleksi dari kolaborasi bersama, termasuk manajemen kepala sekolah yang baik. Sekarang ini perkembangannya sudah sangat luar biasa. Melalui tadi P5, melalui praktik lapangan, malah mungkin di SMK itu ada praktik industri, intinya menguatkan pembelajaran. Sarana dan prasarana. Kita sekarang itu tidak hanya tradisional ruang kelas yang sangat konvensional, tetapi di beberapa sekolah sudah disiapkan dengan smart classroom. Ada kolaborasi mitra dan sampai pada bahan ajar pun sudah sangat canggih sekarang itu. Kementerian melalui Merdeka Belajar ada platform Merdeka Belajar. Ini juga merupakan tantangan bagi kita. Saatnya kita tidak hanya sebagai konsumen dari platform belajar, jadi sudah mulai menjadi produsen, menjadi YouTuber lah gitu katakan, kira-kira menurut Pak Jokowi. Jadi siswa, guru harus jadi YouTuber, kalau ada bahan jadi upload, insya Allah itu jadi amal soleh. Ketika kita dipakai Tuhan yang Maha Kuasa, tapi apa namanya, video programnya masih dipakai oleh orang lain, insya Allah mengalir gitu ya, rewardnya. Nah terakhir, Ibu dan Bapak, tidak untuk dibaca. Ini saya pikir dalam konteks transformasi pendidikan dan kemitraan ini minimal 4 hal ini. Jadi kolaborasi pembelajaran itu tetap memadukan antara sentuhan manusiawi sebagai guru dan sentuhan teknologi yang sekarang ini sangat gencar. Sentuhan guru sangat luar biasa. Ekosistem pendidikan harus menguatkan semua kompetensi, termasuk karakter, termasuk spiritual kompetensi. Kemitraan juga harus saling mencerdaskan dengan ciri semuanya human focus, semuanya menuju pada siswa yang bisa belajar secara baik. Ya harapannya mudah-mudahan transformasi pendidikan ini bisa lebih menjadikan generasi muda kita ini menjadi profil pelajar Pancasila, tidak sekedar slogan. Itu harapannya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terakhir saya buka dengan pantun. Boleh. Boleh? Boleh. Nah, ini sudah disiapkan ini. Persis yang disebut oleh Ibu Sugianti. Burung gelatik, burung cendrawasih. Bersiul indah saling bersahutan. Kami haturkan terima kasih. Jaga kemitraan agar saling mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian materi dari narasumber kita pada sore hari ini. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Profesor Ridwan Syuuti. Terima kasih Prof, ini materi sangat luar biasa. Ini banyak sekali informasi yang kami terima terkait transformasi pendidikan melalui kemitraan ya Prof ya, dan komponen komunitas dalam mendukung KMG. Baik Bapak dan Ibu, masih ada waktu 10 menit lagi. Saya buka sesi tanya jawab. Mungkin dari sebelah kiri ada yang ingin dikonfirmasikan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup lah. Sebelah kiri ada? Yang tengah ada? WA dan email address biar sampai nanti saya melalui Iya, terima kasih Prof. Baik kepada Ibu, kalau memang sore ini belum ada pertanyaan,
karena Prof. Din sudah sudah mengirimkan nomor WA. Boleh Bapak Ibu dicatat dulu? Boleh ya. Baik, alhamdulillah sesi diskusi kita sore hari ini telah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Din. Mari kita beri tepuk lagi yang meriah untuk narasumber kita. Ini terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang telah masih duduk manis untuk mendengarkan diskusi kita sore hari ini sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Saat saya akhiri dengan pantun boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Jalan-jalan sore makan bakso. Cakep. Lihat si tatang cari bidikan. Cakep. Kamis Minggu main ke Kuta Paradiso untuk belajar kebijakan Merdeka Belajar. Satu lagi, boleh ya? Ini soalnya bikinnya lama, saya kalau nggak dibacakan. Bu Dina membawa bonsai, cakep, tapinya mana? Lalu duduk makan stroberi. Cakep. Alhamdulillah sesi sore hari ini telah usai. Saatnya moderator manis undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.